السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك، وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah pada malam ini, malam Khamis 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, tanggal 17 September 2021. November, maaf. Ngarannya ber panggil tetap mirip. 17 November 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, Allah berikan hidayah kepada kita sehingga dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kajian malam ini kembali ulun ingin meneruskan kajian kita malam Selasa di masjid tetangga sana, Ar-Ridho, masjid kita. Malam Selasa Masjid Ar-Ridho kita membahas tentang bagaimana besarnya nilai ketauhidan. Tauhid sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Orang yang kada bertauhid matinya pasti kada masuk surga. Dan orang yang mati bertauhid itulah yang akan masuk surga. Dan tauhid itu harus dibuktikan dengan ucapan menjelang kematian. Maka penting sekali kita berbicara tentang tauhid. Tauhid adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kasihan amiasan. Mesan ini sesepuh 90 tahun. Ini. Mudahan kita tua kayak sidin nah. Biar 90 nih Pak masih mampu jadi imam sholat. Luar biasa. Ya, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Lebih separuh dari dakwahnya Nabi 23 tahun itu Nabi mendakwahkan tauhid. 13 tahun Nabi hanya mengenalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan Nabi katakan siapa yang ucapkan itu beruntung. Pentingnya ketauhidan, dan Nabi pantau pada saat itu akidah-akidah para sahabat sehingga tidak lagi mengikuti akidah-akidah yang terjadi
pada saat sebelum Islam datang. Pada kajian malam ini kita berbicara tentang fadilatut tauhid. Kemarin berbicara tentang tauhid, sesuatu yang berseberangan dengan tauhid, itu sudah kita sampaikan. Malam ini fadilatut tauhid, apa kemuliaan, kelebihan tauhid apabila seseorang itu bertauhid. Artinya manusia yang bertauhid dan manusia yang tidak bertauhid itu jelas beda. Di dunia dan di akhirat pun, di akhirat beda. Di dunia beda, di akhirat beda. Di akhirat lebih parah perbedaannya. Karena lawannya tauhid adalah syirik. Syirik itu kada bisa diselesaikan oleh orang lain. Pelaku yang harus menyelesaikannya. Dan persyaratannya menyelesaikan syirik itu sebelum mati. Apabila syirik dibawa mati, sudah kada bisa diselesaikan. Ini Allah katakan 2 kali dalam surah An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu 2 kali dalam surah An-Nisa. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila syirik ini dibawa sampai mati. Adapun kemuliaan tauhid, fadilat tauhid, kelebihan tauhid. Jika seseorang memiliki ketauhidan di dalam dirinya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yang imannya tidak dicampur adukannya dengan syirik, ulaika lahumul aman. Mereka itu yang aman, dan amannya dunia akhirat. Amannya dunia akhirat. Aman di dunia daripada kotoran-kotoran kemusyrikan. Aman di akhirat daripada dahsyatnya api neraka. Jadi orang yang kada mencampur adukan iman, bisa kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini orang yang beriman yang Allah sampaikan. Allah memanggil alladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman seperti apa yang aman itu? Lam yalbisu imanahum bizulmin. Yang kada mencampur adukan imannya dengan kezaliman, dengan syirik. Allah menyebut dalam Al-Quran syirik itu dosanya zalim. Padahal kalimat dosa itu zanbun. Banyak kalimat zanbun itu di dalam Al-Quran. Tapi untuk dosa syirik, Allah letakkan bahasa khusus. Bahasanya apa? Kezaliman. Kezaliman bukan berdampak kepada pelaku, tapi kezaliman akan berdampak kepada orang yang enjoy aja dengan terjadinya kemusyrikan. Kezaliman syirik akan berdampak kepada, apabila dalam satu rumah ada yang syirik, kita tidak, kemudian kita diam-diam tidak luruskan, pada satu saat akan berdampak seperti itu. Bahkan satu orang yang syirik bisa merusak doa 40 orang. Seorang yang syirik bisa merusak doa 40 orang. Bismillah. Contoh, Nabi Muhammad SAW sampaikan, seorang jenazah yang disolatkan 40 laki-laki. Jenazahnya disolatkan 40 laki-laki. Kemudian yang 40 itu kadada yang syiriknya. Maka jenazah itu diberikan syafaat oleh Allah Ta'ala. Pasti yang disolatkan itu diberikan syafaat. Asal nang ke-40 yang mensolatkannya kadada yang syirik. Tapi kayak apa jika imamnya nang syirik? Imamnya kada tanggung-tanggung lagi. Atau yang di belakang imamnya, makmumnya syirik. Maka ketentuan syafaat bagi yang mati tidak ada lagi. Artinya harus cari 40 orang yang mensolatkan jenazah tanpa beban kemusyrikan. Itu yang ulun maksudkan. Syirik ini merusak. Merusak bagi orang lain. Orang lain. Kita berkumpul 40 orang. Kita berharap
yang kita doakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma la tahrimna ajrahu, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala bercampur dengan orang yang menyekutukan Allah, maka tidak terdapat itu. Sekalipun salat jenazahnya tidak perlu diulang. Karena Nabi Muhammad SAW pernah saja memimpin salat jenazah itu yang makmumnya 7 orang. Dan Nabi meminta kepada makmum yang 7 orang agar dibuat 3 saf. Dalam sebuah hadis disebutkan faqad aujabah, maka Allah akan ijabah orang yang 3 saf itu, sekalipun orang bertujuh. Kayak membagi bertujuh itu 3 saf. Saf pertama 3, saf kedua 2, dan saf ketiga 2, artinya 7 orang. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, dengan syirik, itulah orang yang aman. Ulaika lahumul amn. Mereka aman di dunia dan aman di akhirat. Karena Allah tidak akan menyiksa orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Apabila ada syirik, tauhidnya hilang. Apabila orang bertauhid, maka syiriknya hilang. Tauhid dan syirik 2 macam yang akan datang kepada manusia, tapi tidak mau bersamaan. Syirik datang, berarti orang itu kan bertauhid. Orang itu bertauhid, berarti dia tidak syirik. Dan syirik ini, Pak, ada turun-temurun. Syirik ini turun-temurun. Mulai zaman nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan puncak kemusyrikan terjadi pada masa Nabi Nuh, yang memberhalakan 5 wali-wali yang telah mati. Dibuatnya berhala, namanya 5 wali-wali itu, Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasar. Kemudian disembah. Penyembahan berhala pertama kali pada zaman Nabi Nuh. Karena apa? Karena ghulu. Ghulu, penghormatan yang berlebih-lebihan diberikan kepada seorang manusia yang hidup atau yang mati, yang dampaknya akan membawa kemusyrikan. Maka ghulu itu sumber kemusyrikan. Berarti kita tidak boleh saling menghormati. Jangan pun dengan ulama dan guru kita. Kita hormati. Sesama pun saling menghormati. Tapi penghormatan yang menjadi ghulu, ada penghormatan yang melebihi batas. Penghormatan yang melebihi batas. Ana Abdullah wa Rasuluh, kata Nabi. Aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hormatilah Nabi kita pada batas itu. Apabila lebih daripada itu, maka penghormatannya menjadi ghulu, menjadi penghormatan yang berlebih-lebihan. Seperti apa penghormatan yang berlebih-lebihan? Wa kullu ayyin atar rusulul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Setiap mukjizat yang datang kepada rasul-rasul terdahulu, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ada mukjizat. Kata penulis, fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Mukjizat itu datang daripada Nur Muhammad. Nah, di sini yang dikritisi oleh para ulama. Nang membacanya, enjoy aja, kada tahu artinya. Padahal di sini terkandung kemusyrikan yang luar biasa. Di mana kemusyrikannya? Mengambil hak Allah ditempatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat para rasul datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kalimat itu dikatakan datang daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita jauhkan, ghulu. Saling menghormati pada batas-batas yang benar. Penghormatan yang berlebih-lebihan akan membawa kepada kemusyrikan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, jangan mencampur adukan imannya, ketauhidannya dengan kemusyrikannya. Bizulmin, dengan kezaliman. Rasulullah SAW katakan, zalim itu kan 3. Az-zulmu thalatha. Zalim itu 3. Zulmun la yaghfirullah, wa zulmun yaghfirullah, wa zulmun la yatrukuhullah. Zalim itu 3. Pertama, kezaliman yang tidak sama sekali diampuni oleh Allah Ta'ala. Ia kezaliman syirik ini.
Syirik yang Allah sebutkan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Kezaliman bentuk ini, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah jika dibawa sampai ke akhirat kelak. Jika dibawa sampai mati, kecuali diselesaikan sebelum terjadinya kematian. Itu kezaliman yang pertama. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita melakukan satu pelanggaran kepada Allah sekian lama setelah beberapa puluh tahun yang lewat. Kemudian di akhir kehidupan, di usia kita yang senja, kita bertaubat kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Iman kita yang keluar pada saat berbuat keburukan itu kembali lagi pada saat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kezaliman juga. Kemaksiatan itu satu kezaliman yang apa? Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelaku mau bertaubat dan meminta ampun. Ada lagi kezaliman la yatrukuhullah, yang Allah tidak pernah tinggalkan, Allah tidak pernah lepaskan kecuali kezaliman itu diselesaikan. Apa kezaliman yang tidak pernah Allah selesaikan, tidak pernah Allah tinggalkan sebelum diselesaikan? Seorang manusia menzalimi manusia yang lain, baik dengan tangannya, baik dengan ucapannya, baik dengan mengklaim hartanya yang sebenarnya bukan miliknya, tapi diklaimnya ini hartaku dengan sumpah lagi. Maka ini satu kezaliman. Satu kezaliman. Allah tidak pernah lepaskan kezaliman ini sebelum ada islah di antara kedua belah pihak. Sebelum di antara kedua belah pihak saling meridhai. Artinya cukup berbahaya pada saat kita mengklaim sesuatu yang bukan milik kita. Mengambil hak bukan hak kita, hak orang lain. Maka itu akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kezaliman la yatrukuhullah. Allah tidak lepaskan sebelum diselesaikan. Maka menyelesaikannya ini kepada sesama manusia. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kemuliaan tauhid yang kita bicarakan ini adalah Allah membuat aman orang yang bertauhid, manakala ketauhidannya tidak dicampur adukannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Bingung juga kita. Islam di negeri kita ini sudah 500-an tahun lebih. Artinya bukan usia yang sebentar, cukup lama. Tapi masih tidak mampu kita lagi memilah-milah dan memilih-milih yang mana yang benar menurut Islam, yang mana yang tidak benar. Lebih parah lagi jika menyangkut tentang akidah, jika menyangkut tentang keimanan. Kadang-kadang yang pekerjaan syiriknya sudah terkubur lama dibangkitkan kembali. Istilah orang prasejarah itu mengangkat batang nang tarandam. Padahal yang diangkat itu syirik. Yang diangkat itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apapun peninggalan masa lalu, kita tidak pernah mengklaim tidak boleh menerima jika itu kebaikan. Tapi jika yang ditinggalkan itu satu keburukan, kenapa kita bertahan pada keburukan yang berkepanjangan? Syirik adalah orang yang tidak menyatukan yang hak dengan yang batil, yang tauhid dengan kemusyrikan. Perbuatannya syirik, kemudian caranya cara Islami, seolah-olah itu sesuatu yang benar. Padahal jelas sekali tuntunan agama kita itu. Yang kedua, kemuliaan tauhid apa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Bismillah. Siapa yang mati dan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala, diyakini dan dia ucapkan maksudnya itu, maka dijamin akan masuk surga. Pada kajian beberapa kali ulun sampaikan kalimat La ilaha illallah itu kalimat yang sangat sakral. Kalimat yang jangan kita permainkan dan jangan kita preteli. Kadang seseorang yang mahir berzikir, mereka mempreteli kalimat itu dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Allah itu ada pada kalimat la ilaha illallah. Kalau Allah masih mending, Allah adalah Asmaul Husna. Tapi bagaimana jika yang diambilnya
hu, hu. Itu diambil daripada kalimat la ilaha illallah. Zikir para ahli tarikat masa lalu. Ahli tarikat itu zikirnya unik-unik. Dan tarikatnya dinamai biasanya dengan pendirinya. Dengan pendirinya. Tarikat Naqsabandi. Tarikat Idrisiyah. Tarikat Samaniyah. Tarikat Qadiriyah. Jadi nama-nama tarikat itu nama pendiri. Nama pendiri. Ini bisa kita tergeser kepada gulu akhirnya. Kepada gulu. Ulun takutan kalau tarikat itu. Karena kada kau bergerak lagi kita bila sudah terikat. Artinya kembalilah kepada yang jelas-jelas. Tuntunan agama kita jelas benar lawan kita. Dan tarikat itu jumlahnya berapa? Banyak benar Pak. Sejak tahun 300-an Hijriah lahir tarikat-tarikat. Bukan ada di zaman Rasul. Kalau pian bertanya tarikatnya Abu Bakar itu apa? Tidak ada. Di zaman Nabi dan para sahabat. Bahkan di zaman imam-imam mazhab. Imam Ahmad Ibn Hanbal yang lahir 240-an Hijriah. Belum ada bentuk tarikat-tarikat itu. Justru lahir tahun 300-an Hijriah. Lebih ke atas. Dengan berbagai macam tarikat-tarikat bermunculan oleh para pembawa paham-paham sufi. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita benahi akidah kita. Tanamkan la ilaha illallah dalam diri kita setiap kesempatan. Jika datang secara mendadak, maka kalimat itu yang akan keluar. Kadang-kadang seseorang mendadak dikagetkan dengan sesuatu, maka yang keluar apa yang ada di hatinya. Bagaimana Nabi bisa keluar kalimat Allah pada saat diandak pedang di atas ubun-ubunnya oleh Daksur? Siapa yang menolongmu dari pedangku ini wahai Muhammad? Maka Nabi berkata apa? Allah. Apa yang ada dalam jantung Nabi, hati Nabi, itulah yang keluar. Kalimat yang Nabi ucapkan tidak begitu keras, tapi Daksur mendengarnya seperti petir. Sehingga membuat dia gelagapan, tangannya yang kuat memegang pedang terlepas. Ketakutan, diambil Nabi pedangnya, diandak lagi di atas ubun-ubunnya. Sama yang ditanya Nabi seperti pertanyaan Daksur. Kata Nabi, Sur, siapa yang menolongmu dari pedang ini? Pada saat yang ditanya orang yang ada kebesaran jiwanya, kebesaran Allah dalam jiwanya, maka yang keluar itu. Tapi pada saat yang ditanya orang yang kosong dari kebesaran Allah, apa yang dijawab pada saat Nabi meletakkan pedang yang sama di ubun-ubunnya? La ahadun illa anta ya Muhammad. Tidak ada yang mampu menolongku kecuali engkau wahai Muhammad. Artinya beda kepribadian orang yang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan. Maka tanamkan di dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini yang akan menjadikan mudahnya kita menyelesaikan segala masalah. Kemuliaan tauhid. Orang yang mengetahui kalimat la ilaha illallah kemudian mengucapkannya dan mati, dijamin masuk surga. Tapi Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis yang lain, man mata wa yad'u min dunillah. Siapa yang mati, kemudian pada saat hendak mati itu, dia memanggil-manggil sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yad'una min dunillahi niddan dakhalan nar. Maka dia pasti akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga pada kondisi menjelang kematian. Dahsyat sekali pertempurannya di waktu hendak mati antara seseorang selamat beriman atau kafir. Setan tidak pernah aman, tidak pernah membiarkan orang mati itu dalam keimanan yang sempurna. Maka setan bergerilya agar yang mati ini terkecoh dengan penglihatan, pandangan, perasaan-perasaan lain. Di waktu hendak mati dia berkata, hanya reja Abah ma ambil kami, hanya reja guru kami mengawai-ngawai kami. Bapak ibu, itu tidak benar, itu dari setan. Setan yang mengalihkan ingatan orang yang hendak mati. Dan hampir kita mendengar itu, orang yang hendak mati, hanya tadi nang mati-mati ma ambil kami. Kita arahkan orang yang sedang teralih ingatannya kepada apa? Kepada satu kalimat tauhid. La ilaha
illallah. Jika yang datang itu mengalihkan ingatannya dan dipanggilnya sebagai penolong baginya, yad'una min dunillahi niddan, dia memanggil kepada selain Allah dengan satu panggilan, dakhalan nar, maka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ironisnya bukan yang gaib ini yang memanggil, justru nang hadir di sekeliling nang mati itu yang menyesatkan pandangan. Ingat pian, panggil guru anu, kiai anu, syekh anu, pian minta tolong. Orang seharusnya mengarahkan kepada Allah, ni kawitannya disuruh mengiau ini, mengiau ini, mengiau ini. Langkapang di kiau sidin, tapi mbah itu mati sidin. Maka inilah yang terjadi. Seperti apa yang Nabi Muhammad SAW. Inilah kemuliaan tauhid. Tauhid adalah sarana untuk menjadikan manusia selamat. Dan itu yang dijamin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, senantiasa engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Dosa yang kamu miliki akan kuampuni apabila kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar apa dosamu. Ya ibna Adam, wahai manusia, lau balagta dzunubaka ananas sama. Jika banyaknya dosamu itu setinggi langit, dari bumi sampai ke langit itu penuh dengan dosa-dosa kita. Satu ukuran yang kita tidak bisa menghitungnya, banyakkan dosa kita. Jika dosamu memenuhi sampai ke langit sana, kata Allah, summastaghfarani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, engkau memohon dosamu yang banyak itu agar ku ampuni, ghafartu laka, kata Allah, aku akan ampuni, wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar itu dosamu. Wala ubali, tidak peduli aku sebesar itu dosamu. Ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataya, jika kamu datang kepadaku dengan dosa seluas bumi ini dosamu sorangan, kamu datang kepadaku dan kamu summalaqini, kemudian kamu summalaqaitani, kemudian kamu temui aku, la tusyriku bi syai'ah, waktu itu engkau tidak menyekutukan Allah, waktu itu engkau tidak syirik, waktu itu engkau bertauhid, menemui itu, la ataituka biqrabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu mengampuni semua dosa-dosamu yang banyak itu. Artinya apa yang Allah sampaikan dalam sebuah diskusi disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak membatasi sebanyak-banyaknya dosa sampai Allah mengukur tingginya dosa setinggi langit. Siapa yang bisa menghitung? Tidak ada. Allah mengukur banyaknya dosa seluas bumi. Kita datang sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Aku, kata Allah, aku tidak peduli dosa yang banyak itu. Aku akan ampuni asalkan kita datang kepada Allah dengan ketauhidan, bukan dengan kemusyrikan. Inilah nilai ketauhidan. Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Apalagi dosa-dosa kecil itu sebelum bertaubat Allah sudah ampuni. Allah sudah ampuni. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, di mana itu letaknya? Di dalam salat. Berapa kali sehari sami Allahu liman hamidah itu? 17 kali. Karena setiap satu rakaat ada sami Allahu liman hamidah. Apabila imam sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian para makmum ucapkan rabbana walakal hamd. Apabila kita mengucapkan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Kapan dosa yang terdahulu itu? Mulai kemarin sampai kita lahir, itu dosa yang terdahulu. 17 kali sehari Allah mengampuni, tapi itu dosa-dosa kecil. Idza amana al-imam fa aminu, faman wafaqa ta'minu ta'minal malaikah
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan amin di dalam salat. Kapan kalimat amin itu diucapkan? Setelah selesai membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fa'aminu. Maka ucapkan amin bersama imam. Maka jangan dianggap enteng 4 huruf. Alif, mim, ya, nun. Panjangnya bujur-bujur. A itu 2 harakat karena ada baris cagat di atasnya. Minnya itu 2 harakat karena ada ya sebagai penyambung. Amin sama panjangnya. Jangan dijadikan bahan-bahan lelucon, ulut-ulutan. Bahari kekanakan karena tarawih kalawasan. Aminnya 2-3 kali. Amin, amin, amin. Padahal ini kalimat yang luar biasa. Yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali dalam sehari kalimat amin yang kita ucapkan bersama imam? Maghrib 2, Isya 2, Subuh 2. Artinya jika kita sholat berjamaah maka 6 kali pengampunan dalam sehari. Tambah Rabbana walakal hamd 17 kali dalam sehari. Apakah ada pemurah Tuhan kita? Apa yang kita cari dari pemberian luar biasa baik Tuhan kita kepada kita? Dosa-dosa kita tanpa meminta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi besok hari apa? Hari Kamis, Senin Kamis, amal-amal orang diangkat banyak atau sedikit amalnya tetap diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat amal kita diangkat 2 kali dalam seminggu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali dalam seminggu tanpa kita mengucapkan istighfar. Artinya pengampunan gratis nih. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, pengampunan gratis. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan Senin Kamis itu berpuasa. Karena pada waktu itu Allah mengangkat segala amal ibadah kita. Tapi Rasulullah SAW katakan 2 yang tidak mendapat pengampunan gratis ini. Siapa? Yang pertama, orang yang terus menerus syirik kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak bertauhid. Yang kedua, orang yang berselisih dan tidak diislahkan. Ada perselisihan berkepanjangan. Puasaku 10 tahun kada betaguran non tetangga. Puasa apa? 10 tahun kita tidak diampuni dosa. Kada puas-puas. Ini perselisihan yang tidak diselesaikan, tidak islah. Ini menjadikan dosa kita tidak diampuni 2 kali dalam seminggu. Begitu juga orang yang tidak bertauhid kepada Allah. Mudahnya Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Kesimpulannya kita yang kadang-kadang berat untuk bertaubat. Diingatkan pada umur 25 tunggu umur 40. Pada saat umur 40 diingatkan tunggu 60. Padahal umur 50 sudah kembali. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kematian datang sebelum taubat. Inilah terjadi kematian yang su'ul khatimah. Yang seburuk-buruk kematian. Ujar Allah Ta'ala, wala ubali, aku tidak peduli sebesar apa kesalahanmu, dosamu. Setinggi langit, seluas bumi. Jika kamu datang dan kamu meminta ampun, aku akan ampuni. Asal jangan kamu datang dengan membawa kemusyrikan, menyekutukan Allah Ta'ala. Artinya, syirik berlawanan dengan tauhid. Orang yang bertauhid akan mulus jalannya, akan mudah jalannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Bismillah. Al-Kahfi itu persis 110 ayat. Ya, 110 ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin, man hafaza asyara ayatin min awal surat Al-Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka diselamatkan daripada fitnah dajjal. Dajjalnya mungkin belum datang, wallahu alam datang bujur atau kada, tapi fitnahnya sudah berhambur di sana sini. Fitnah dajjal berhambur di sana sini. Bagaimana menolak segala bentuk fitnah dajjal itu? Dihafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Kada hafal memang karena kada dihafal. Yasin itu mana kita pernah menghafal? Hafal ya kita karena berpuluh-puluh tahun bertuntung yasinan baca doa selamat.
Keluar lontong, keluar nasi kuning, kuncang pulang. Minggu kena ada siapa? Ketia hafal. Bang, tiap minggu membaca Yasin. Jika Al-Kahfi itu dibaca mulai dahulu, kada Yasinan, bang bacaannya. Anda kemana? Kita kahfian jarnya. Cuma Al-Kahfi ini mulai bahari kada dibaca. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita membaca Al-Kahfi itu malam Jumat. Masjid Al-Karomah Martapura itu sejak tahun 68 ulun mondok. Setiap hari Jumat itu pasti dikumandangkan surah Al-Kahfi. Dan pembacanya sama sampai hari ini. Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Rupanya ada aja yang memperpanjang. Bagus ayat. Kadang-kadang kita hari Jumat itu kawan hafal. Mendengar orang membaca. Nya hafal dedengaran ini lebih cepat. Cepat dedengaran itu hafal. Doa-doa apapun yang bahari-bahari itu kita mendengar. Al-Kahfi 110 kada sulit jika kita baca. Cuma karena kita jarang membaca 10 ayat aja. Malas. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Terus sampai 10 ayat. Tiap hari dibaca usima minad dajjal, dijaga, dibentengi daripada fitnah dajjal. Mungkin pen betapun ada gerang fitnah dajjal tuh ini banyak benar Pak. Banyak. Tuh orang-orang yang berkata merendahkan Islam padahal orang Islam itu orang Islam yang sudah terinfeksi fitnah dajjal. Agama Islam itu sama aja dengan agama yang lain. Tujuannya baik. Oh itu sudah kena itu. Sudah kena. Lebih parah daripada COVID itu. Fitnah dajjal berbahaya. Menjadikan kematian bisa. Su'ul khatimah. Nah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 110. Ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, kata Allah Subhanahu wa taala. Indahnya ayat ini, Pak. Siapa yang berharap, siapa yang mau, siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Siapa yang kada akan bertemu dengan Allah? Siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak? Allah memberikan syarat hanya 2 macam. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Lakukan amal solih dan jangan syirik. Artinya bertauhid dengan benar, beribadah dengan benar, akan bertemu dengan Allah. Semua nikmat di surga itu luar biasa nikmatnya. Dan nikmat yang paling nikmat di surga pada saat kita ditampakkan di hadapan kita Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang laisa kamislihi syai'. Tidak seumpama sesuatu. Artinya kada bisa kita ukirkan wah ini kayak apa Allah Subhanahu wa taala, kada bisa. Kita mengukirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dilarang. Tapi kadang-kadang ada yang mencoba membual-bual umat, mengaramputi umat. Alhamdulillah, aku berangkat umrah tadi, bertemuan lawan Nabi di Madinah 3 kali jarnya. Di mana bertemuan lawan Nabi 3 kali? Kemudian di Makkah bertemuan 2 kali. Untungnya jurang pianlah 5 kali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bilal bin Rabah 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW baru bermimpi bertemu Nabi. Bagaimana cintanya Rasul kepada Bilal, bagaimana cintanya Bilal kepada Nabi. 10 tahun sepeninggal wafatnya Rasul baru bermimpi. Waktu itu Bilal ada di mana? Di Syria, di Damaskus. Ditemui Nabi dalam mimpi dan singkat pesan Nabi kepada Bilal. Kenapa Bilal kada menengokku, kada mendatangiku? Oh, Bilal tidak mampu lagi membendung air matanya pada saat bangun pagi. Dia kemasi, dia kumpulkan pakaiannya, dia berangkat menuju Madinah. Waktu itu Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Bapak hadirin rahimakumullah, sekelas Bilal yang bunyi terompahnya Nabi dengar di surga. Lawas benar hanya bermimpi. Nang sekelas kita nih bapak dah bermimpi saben malam. Saben malam bermimpi Nabi. Embah nang
Sekong rasa ragu ditakuninya, pegarang pian pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang lari pagi. Oh, sudah. Larut jawabannya. Kada ada bang, Nabi lari pagi. Tapi kan setan kada mampu menyerupai Nabi. Ya kan? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan kada mampu menyerupai. Jadi apabila melihat Nabi, maka itulah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komentar Ibnu Sirin bagus banget tentang hadis ini. Muhammad Ibnu Sirin mengomentari, itu betul hadis itu. Apabila melihat Nabi, itulah Nabi bagi orang yang membaca Siratun Nabawiyah as-Sahihah. Bagi orang yang membaca sirah-sirah Nabi, digambarkan di situ bagaimana bentuk muka Nabi, rambut Nabi, jalan Nabi, nasihat Nabi pada saat dia bermimpi dalam mimpinya seperti apa yang tergambar dalam sirah yang dia baca. Ini membaca sirah seumuran kada pernah bermimpi bertemuan Nabi. Syaitan mengaku Nabi. Kalau syaitan menyerupai kada bisa. Tapi syaitan tampil asli sebagai syaitan dan syaitan katakan, "Ini aku Nabi." Iya, nang dilihatnya sedang lari pagi, itu salah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Allah akan temui kita. Allah akan temui kita nanti pada hari kiamat di surga. Di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Amal soleh, jangan syirik. Amal soleh jangan syirik. Amal soleh ini luar biasa, Pak. 97 An-Nahl, Allah akan memberikan kehidupan. Allah sebutkan kehidupan yang baik. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah berikan kehidupan yang baik. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain, kehidupan yang baik ini maksud di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibnu Abbas dalam tafsirnya, kehidupan yang baik, kehidupan di dunia, kata Ibnu Abbas. Orang yang melakukan amal soleh itu pasti di dunia itu nyaman. Tapi jangan nyaman tuh ukuran kita. Ukuran kita tuh nyaman tuh berduit kan kayak itu. Memang duit sebagian daripada syarat untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Tapi duit bisa menyesatkan kita. Kenyamanan hidup pelong menerima dunia ini. Apa artinya? Apa yang Allah berikan kepadanya, dia terima dengan bahagia. Kada banyak yang diterimanya, 100.000 sehari. Itu pun apabila begawi. Apabila kada begawi kada dapat. Tapi 100.000 mampu sisihkan 10.000, 10%. Nah, dihurupakannya 5 lembar 2.000-an. Nah, 2.000, 10.000, sisa 90 dibawa bulik, anak 3 di rumah. Esok selesai, tapi malamnya tahajud. Guringnya nyaman. Allahnya nang pina banyak berduit 2-3 kali menaguk CTM hanya kuota guring. Kenapa? Karena nang menerima itu tenang dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan kekayaan. Kekayaan jiwa dan kekayaan hati. Orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga, orang yang melakukan amal soleh, laki-laki perempuan, dia beriman kepada Allah taala, dan orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ulun habis isya ada janji biar kada usah tanya jawab kita lah. Ya, insyaallah kajian lain karena kita ada tanya jawab. Mudahan bermanfaat apa yang disampaikan malam hari ini, dan satu yang kita kesimpulkan dari apa yang ada pada kajian hari ini. Pantau iman kita setiap hari, pantau akidah kita setiap hari, mantapkan tauhid kita, karena surga tidak pernah menerima orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.